Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.请大家起立。 Jemaat dipersilakan berdiri. 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。你要这劳碌得来的，你要享福，事情顺利。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 22. 请听上帝的话，从以赛亚书44章第22节。我涂抹了你的过犯，向后云消散。我涂抹了你的罪恶，如破云灭没。你当归向我，因我救赎了你。Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin,
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan untuk segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, yang akan memulai ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第一首歌。 Kita akan bernyanyi Kuberi Kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, melalui kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku berdiri Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. 请大家坐。 Mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur padamu
segala anugerah-Mu dan berkat Engkau senantiasa curahkan dan kehidupan kami, di dalam kesehatan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Engkau senantiasa yang menolong, Engkau senantiasa yang memelihara dan menjaga kami. Kami sangat bersyukur padamu. Kiranya Roh Kudus senantiasa yang membimbing kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh berkenan kepadamu. Hidup taat, patuh, dan benar-benar mematuhi segala perintah-Mu ya Bapa. Ajari kami terus ya Bapa, sehingga hidup kami bertaat, bertekun pada Engkau, dan hidup benar-benar takut pada Engkau. Bapa, ampunilah segala dosa dan segala kesalahan-kesalahan kami, baik di dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam tindakan dan perbuatan yang tak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, layakkanlah kami, kuduskanlah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berguna di hadirat-Mu dan di hadapan-Mu. Kiranya pada pagi yang indah ini, Engkau beri waktu dan kesempatan kepada kami boleh datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sangat berterima kasih padamu, waktu dan kesempatan kepada kami Tuhan beri pada kami. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, Engkau urapi Mbok Sumartina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ditaburkan pada pagi yang indah ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, tuntunan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadirat dan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami akan menyerahkan ibadah kami di hadirat di hadapan-Mu dari awal sampai selesai hanya di dalam nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka beribadah pada hari ini, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Allah hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh mendapat berkat kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan, kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Markoni dalam tangan-Mu. Bila mana mereka di dalam kesusahan hati mereka, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan kehidupan mereka, kiranya kuasa dari Roh Kudus mengalir di tengah-tengah hati, jiwa, roh, pikiran, dan kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, mereka boleh merasakan anugerah-Mu ya Bapa, sehingga mereka senantiasa memuji-Mu, senantiasa mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan menolong mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam pelayanan mereka, baik di dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai dan memberkati mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah setiap-tiap doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. 读经约书亚书24章14节。现在你们要敬畏耶和华，真心实意的侍奉他，将你们立去在他河那边和在埃及所侍奉他的神，除掉去侍奉耶和华。 Kita akan membaca Alkitab pada hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Amin. 我们来唱第二首歌。 Kita akan angkat pujian Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, mertulah berkat Tuhan, hidung dan nyanyian.
kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Pertama, kita mau berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan. Kedua, kita berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ketiga, kita berdoa untuk siswa-siswi yang masih belajar secara online agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk negara Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati agar tetap mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk TNI Polri di dalam menjalankan tugas mereka, menjaga keamanan. Biarlah Tuhan juga melindungi, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, bahkan keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan juga melindungi, menjaga mereka. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk segala pergumulan hidup daripada jemaat Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga mereka yang mungkin sedang bermasalah, untuk mereka yang sedang bergumul di dalam ekonomi keluarga mereka, untuk mereka yang bergumul tentang keharmonisan keluarga mereka. Biarlah Tuhan Engkau membantu penyelesaian setiap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan yang membuka jalan untuk setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami juga bersyukur, berterima kasih di mana anak-anak didik di sekolah yang sudah memulai pendidikan mereka. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang masih harus belajar dari rumah mereka dengan sistem online. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, khususnya kepada orang tua mereka di dalam mengawasi bersama-sama dengan anaknya, bagi anak-anak mereka yang masih kecil, sehingga bisa membantu mengajarkan pendidikan anak-anak mereka. Bapa kami yang di surga, kami yakin bahwa di dalam sistem pelajaran yang baru ini, semua orang bisa sama-sama belajar, sehingga anak-anak didik kami yang ada di tempat ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mau serahkan untuk semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第3首歌。 Angkat pujian, Tuhan kini ku datang. Hatiku senanglah ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari.
大家起立，舌头信经。 Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降价阴天。 第三天从死而复活，升天，坐在全能上帝的右边，将来必从那里降临，审判个人死人。我信圣灵，我信圣公教会，我信圣徒相通，我信基督生命，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari dengan iman kita pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 其经文诗篇149篇102到112节。你的话是我早前的灯，是我路上的光。你公义的典章，我曾起誓遵守，我必按时而行。我生是受苦，耶和华，求你照你的话将我救活。耶和华，求你接纳我口中的赞美，为公义，我将你的典章教训我。我的性命藏在危险之中，我却不忘记你的律法。恶人为我设下网络，我却没有偏离你的训词。我以你的法度为永远的常约，因这是我心中所喜爱的。一起读，我的心专向你的律例，永远遵行，一直到底。 Responsoria pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mari kita baca bersama-sama. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat berakhir. Amin. Gloria Patri.
永无穷尽。阿门。阿门。请坐。 Jemaat, kami persilakan duduk kembali. 我们来唱第首首歌。 Kita akan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, lembutkanlah hati kami ketika kami akan menerima firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami bisa sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan firman itu di dalam hati kami, dan dengan taat kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman itu bisa berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah menyenangkan Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya, sehingga firman Tuhan ini bisa dimengerti. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dan kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semuanya. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya akan lanjutkan ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya kebanyakan dari kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Ya, kalau kita dari keluarga Kristen, mungkin ketika kita masih kecil
kita sudah dibawa oleh orang tua kita ke sekolah minggu dan kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita sekolah minggu. Kemudian ketika kita remaja kita juga mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menjadi dewasa sampai kita saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sudah begitu banyak firman Tuhan. Kalau kita sekolah di sekolah Kristen, ya misalnya kalau kita sekolah di Metodis, ada juga kebaktian siswa dan setiap minggunya itu juga pasti kita mendengarkan firman Tuhan. Selain di ibadah minggu, di persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi sudah banyak firman yang sebenarnya kita dengar dan kadang-kadang kita merasa kita sudah berulang-ulang mendengarkan firman itu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan adalah bukan berapa banyak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bukan berapa banyak firman itu yang sudah kita terima, tetapi persoalannya adalah ketika firman itu disampaikan kepada kita, bagaimana respon kita mendengarkan, menerima firman Tuhan. Karena respon kita terhadap firman Tuhan itulah menentukan seperti apa kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, hal ini juga terjadi pada masa ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan mulai melakukan pelayanannya. Pada waktu itu ketika dia melayani, kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan pengajaran, pelayanan Tuhan Yesus itu memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat pada waktu itu. Pola pelayanan Tuhan Yesus itu menarik ya, mengundang banyak orang untuk selalu mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi, apalagi dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca perikop pasal 13 ini, di ayat yang pertama dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus itu dia ada di satu rumah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 12, ketika dia ada di dalam satu rumah, pada waktu itu begitu banyak orang yang ada di rumah itu sampai-sampai waktu keluarganya, ibunya dan saudara-saudaranya itu mau mencari dia, mereka harus mencarinya di luar, tidak bisa masuk. Begitu banyaknya orang sampai waktu itu Yesus berpikir kalau dia di rumah, berada di rumah itu, pasti sangat terbatas orang yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itulah Yesus pergi dari rumah itu, dia keluar dan dikatakan dia pergi ke danau. Nah, kita tahu di danau itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk menyampaikan firman Tuhan, karena suara ombak, angin yang kencang, kadang-kadang suara itu bisa terbawa oleh angin, oleh ombak. Tetapi kita melihat itulah tempat yang sangat strategis untuk menyampaikan firman Tuhan, karena tempat yang luas dan banyak orang bisa hadir di sana untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu saudara terkasih, apakah orang banyak yang hadir pada waktu itu mereka semuanya benar-benar mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus? Belum tentu. Bisa jadi sebagian dari mereka itu hanya ikut-ikutan. Ketika mereka melihat orang banyak berbondong-bondong, oh mau ke sana, lalu ikut. Ya, kalau kita sekarang ini ada ya jemaat yang namanya jemaat jalan-jalan. Di mana ada persekutuan, di mana ada ibadah, dia tahu kadang-kadang hari Minggu itu bisa bertrip-trip ibadah. Dia dari awal, dari pagi di gereja mana sampai gereja penutupan sore hari. Mereka sewa satu mobil, mereka ikut semua ibadah. Ya, kawan-kawannya aja, ayo ke sana, ikut, ayo ke sana, ikut. Tapi persoalannya apakah mereka benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan atau ada sesuatu hal yang mereka mau cari? Mungkin sebagian lagi berpikir mereka mau dapat mujizat. Ketika ada sakit penyakit mereka mendengar, oh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Lalu mereka datang untuk mendapatkan mujizat. Mereka ingin menyaksikan hal-hal spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus itu mau lakukan apa lagi ya? Kita mau lihat. Atau juga sebagian adalah mereka karena ingin mendapatkan makanan daripada Tuhan Yesus, karena mereka melihat bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat, dari sesuatu yang kecil bisa memberi makan cukup banyak orang. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara melihat kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus mengambil kesempatan pada waktu itu. Dia memberikan pengajaran melalui perumpamaan tentang penabur.
yaitu yang berhubungan dengan pertanian. Nah, mengapa Yesus memakai perumpamaan tentang penabur yang berhubungan dengan pertanian? Karena pada waktu itu hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi pendengarnya Tuhan Yesus. Orang-orang di Palestina itu mereka sebagian besar adalah pekerjaan mereka adalah sebagai petani, sehingga ketika Yesus memakai perumpamaan tentang penabur itu, mereka langsung mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan itu akan memudahkan mereka untuk mengerti, untuk menerima dan merespon firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan petani, nah ketika petani itu dia akan mulai menabur benih atau menanam benih, saya percaya bahwa petani itu terlebih dahulu pasti dia akan mempersiapkan lahan yang terbaik untuk ditanami oleh benih. Dia akan cangkul atau mungkin pakai traktor, dia akan buang semua batu-batu, dia akan bersihkan rumput-rumput atau lalang-lalang yang mengganggu atau hal-hal lain yang bisa menghambat pertumbuhan benihnya, karena dia mengharapkan nantinya adalah mendapatkan hasil yang baik. Dan ketika penabur itu menabur benih, ya, tentunya tujuannya adalah dia akan taburkan di lahan yang sudah dipersiapkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan adalah ketika dia menabur benih itu bisa pergi ke tempat yang lain. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah di tengah semak duri, dan juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga ketika benih itu mulai ditabur dan tumbuh, dikatakan ada yang tumbuh begitu banyak, tetapi juga ada yang sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Dan kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23, sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang sangat sulit untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus, karena sebenarnya perumpamaan ini sendiri sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sangat jelas. Dari ayat 18 sampai 23, Yesus menjelaskan begitu sederhana, dan ini sangat mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Apalagi yang saya katakan tadi adalah mayoritas mereka itu pekerjaannya adalah sebagai petani. Ya, berbeda mungkin kalau kita sekarang ini sudah termasuk pendengar yang keberapa gitu ya. Mungkin ada orang yang kalau dibilang pertanian ada yang mengerti, ada yang mungkin pernah terjun langsung sebagai petani atau melihat gitu ya, melihat bagaimana petani untuk menanam dan juga untuk menabur benih. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya dari perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dari 4 jenis tanah ini, Tuhan Yesus itu mau membedakan antara orang-orang yang mengerti akan firman yang dia sampaikan dan orang-orang yang tidak mengerti apa yang dikatakannya. 4 jenis tanah mau membedakan antara orang yang mengerti apa yang dia katakan dan apa yang mereka yang tidak mengerti. Orang-orang yang tidak mengerti itu adalah orang-orang yang sebenarnya dari semula mereka sudah mengeraskan hati, mereka menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengerti itu adalah orang-orang yang mereka mau belajar membuka hati. Dan kalau kita melihat tujuan dari penulis sendiri Injil Matius ini adalah perumpamaan ini diberikan untuk memang orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang menolak firman Tuhan, dan sebagian itu adalah orang-orang yang mau menerima pengajaran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Artinya adalah ini memang ditujukan kepada orang banyak, sehingga waktu itu murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa engkau mengajar mereka melalui itu?" Ini adalah tujuannya adalah ditujukan kepada orang-orang yang memang menolak, orang-orang yang tidak mau menerima pengajaran Tuhan, dan juga orang-orang yang mau menerima pengajaran Tuhan Yesus. Nah, bagaimana orang-orang yang menolak dan orang-orang yang mengeraskan hati? Kita melihat gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaannya. Yang pertama itu dikatakan adalah tanah di pinggir jalan.
Itu dari ayat yang keempat dan ayat yang ke-19. Ayat 4 dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pertanian atau tanah pada waktu itu setiap mereka ada ladang, itu antara ladang satu dengan ladang yang lainnya itu mereka memang ada jalan setapak. Jalan itu memang untuk dilalui oleh orang-orang, sehingga memang jalan itu tidak pernah dibaja atau tidak pernah dicangkul, sehingga karena orang yang lalu lalang, tanah itu memang keras. Sehingga ketika penabur itu menaburkan benih, dikatakan benih itu jatuh di pinggir jalan itu. Pada waktu itu maka karena tangannya keras, kemudian orang lalu lalang pijak benih yang ditabur itu, benih itu nggak tumbuh. Lalu dikatakan karena benih itu tidak bisa tertanam juga, lalu kemudian dalam sekejap datanglah burung dan memakan benih-benih itu. Dan ini dikatakan bahwa menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Di dalam ayat yang ke-19, mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa orang mendengar firman Tuhan, mereka tidak mengerti? Karena kebanyakan orang ketika mereka datang, mereka mau tahu apa sih firman Tuhan itu. Tapi setelah mereka mendengar firman Tuhan, setelah dengar ya sudah dengar. Istilahnya itu masuk kiri, ya keluar kanan. Sudah dengar ya sudah, keluar dari pintu gereja, ya dilupakan. Mereka benar-benar dari semula menolak untuk tidak mau menerima firman Tuhan. Mendengar hanya untuk mungkin menyenangkan hati mereka. Tapi ketika mereka mendengar, setelah mereka mendengar, kemudian mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan hati mereka, lalu mereka menolak firman itu. Karena mereka sendiri punya pandangan mereka sendiri tentang firman Tuhan. Ketika mereka melihat, oh ini nggak cocok dengan kami, oh ini nggak cocok, firman Tuhan ini nggak cocok dengan kami, nggak bisa. Lalu mereka nggak mau menerima firman Tuhan itu. Itulah yang dikatakan tanah yang di pinggir jalan. Orang yang memang benar-benar tidak mau, dari semula menolak untuk mendengarkan, untuk menerima firman Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan itu adalah tanah yang berbatu. Di ayat yang kelima dan yang keenam, tanah yang berbatu, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kemudian 20:21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan benih yang di tanah yang berbatu ini menyatakan bahwa meskipun pada waktu itu sebelum menabur benih, petani itu sudah terlebih dahulu mencangkul tanah untuk ditaburi benih, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam tanah itu masih ada batu-batuan. Karena pada waktu itu ketika mereka mencangkul atau membaca itu tidak cukup dalam. Jadi di dalam, dari atas itu kelihatan semuanya sudah bersih, nggak ada batu-batu lagi. Tapi ternyata di dalam tanah itu masih ada batu-batu. Sehingga dikatakan ketika ditabur benih, sebentar memang benih itu cepat tumbuh. Karena apa? Begitu benih itu ditabur, kemudian akarnya itu masuk ke dalam tanah, karena tipis tanahnya, dia bisa ambil air, dia ambil makanan-makanan dari dalam tanah, dia tumbuh. Tapi semakin akarnya itu semakin ke dalam, dia nggak bisa masuk ke dalam karena terhambat oleh batu, dihimpit oleh batu, sehingga kemudian lama-kelamaan maka tanaman itu menjadi layu karena dia tidak mendapatkan air dan dia tidak bisa mengambil zat-zat makanan dari dalam tanah. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang tanah yang berbatu? Ini menyatakan bahwa ada sebagian orang ketika dia mendengar firman Tuhan, dia begitu antusias. Ya, begitu pertama kali datang ke gereja, wah, dia katakan, wah, enak sekali datang ke gereja ya.
orang gereja itu ramah-ramah, sambutannya bagus, komunitasnya bagus. Lalu ada juga mungkin sebagian mengatakan, wah setelah ke gereja itu ketika aku berdoa, semua doa aku dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu memang baik. Atau juga ada orang mengatakan setelah aku ke gereja, wah usahaku lancar-lancar, bisnisku bagus, kesehatanku semakin bagus, keluargaku semakin bagus, karirku. Dia merasa senang ketika dia baru sebagai orang percaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Setelah beberapa waktu, maka kemudian bisa membuat dia menjadi mundur. Kenapa? Karena dia mendasarkan kepercayaannya itu bukan kepada si pemberi berkat, tetapi dia mendasarkan kepercayaannya itu hanya kepada berkat yang dia terima. Misalnya, dia percaya karena mujizat. Dia berdoa, Tuhan menjawab doa dia. Tapi setelah dia berdoa kemudian tidak ada mujizat lagi, maka kemudian dia nggak mau percaya lagi. Karena dia percaya kepada mujizat, dia tidak mau percaya kepada si pemberi mujizat itu. Itulah orang yang begitu antusias pada mulanya, tapi kemudian dikatakan ketika ada penganiayaan, ketika terjadi penderitaan karena firman Tuhan, maka kemudian dia pun menjadi murtad. Dia pun pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia meletakkan dasar pondasinya itu kepada dasar yang salah. Akarnya itu tidak kuat. Setelah dia menjadi percaya, dia tidak mau sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, tetapi hanya mencari mujizat, hanya mencari hal-hal apa yang akan diberikan Tuhan kepada dia, sehingga ketika semuanya itu dia tidak dapatkan, maka kemudian dia pun segera meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang kedua, dikatakan tanah yang berbatu-batu. Seseorang yang mendasarkan kepercayaannya hanya kepada mujizat, kepada hal-hal spektakuler. Kalau dia tidak benar-benar mau belajar firman Tuhan, maka ketika mujizat itu tidak ada lagi, maka dia juga pasti akan meninggalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu tanah yang dipenuhi oleh semak duri. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22, ayat 7 mengatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini menunjukkan adalah kepada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kecintaan mereka itu sebenarnya bukan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Kecintaan mereka itu adalah sebenarnya masih kepada hal-hal duniawi. Mereka masih cinta kepada hal-hal duniawi. Bisa dikatakan mereka itu seperti orang yang satu kaki itu pijak dua perahu gitu ya. Kalau hari Minggu ya tobat datang ke gereja, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu ya hidup seperti orang duniawi. Dia membedakan sekuler dengan rohani. Kalau hari Minggu ke gereja ya ke gereja. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu ya dunia, pekerjaan, urusan dunia. Jadi kita melihat orang yang seperti ini adalah kelihatan dari luar nampak rohani, tapi sebenarnya dia sesungguhnya itu adalah punya kecintaan kepada hal-hal duniawi. Masih begitu cinta kepada duniawi, dikatakan di situ, sehingga karena tipu daya kekayaan itu menghimpit firman Tuhan. Kecintaannya kepada duniawi, hal-hal dunia itu membuat dia tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang karena kecintaan kepada dunia membuat mereka tidak berani berkorban untuk pertumbuhan kerohanian mereka. Ya, misalnya ketika hari Minggu banyak menjadi tantangan, apakah harus datang ke gereja ataukah harus bekerja untuk mendapatkan uang. Ada orang mengatakan, oh saya harus, ini bisnis yang besar, kalau saya tidak melakukan ini maka saya akan rugi besar. Kalau gereja tiap minggu itu bisa ke gereja. Ada juga orang yang karena hobi, dia rela untuk hobi.
untuk dengar firman Tuhan nggak apa-apa, nanti kapan-kapan bisa untuk dengar firman Tuhan. Yang penting hobinya tersalurkan. Ya, apalagi masa-masa sekarang menjadi tantangan ya, gereja ibadah online. Ya mungkin ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting aku ibadah. Kalau dibilang jam 10, yang penting aku ibadah, nanti jam 8 malam juga nggak apa-apa. Kalau pagi itu bisa dipakai mungkin untuk hobi, ya olahraga dulu, atau juga untuk kumpul-kumpul dulu, atau untuk urusan yang lain, nanti baru ibadah. Atau putar, oh pagi dulu ibadahnya, nanti baru. Nah jadi menjadi tantangan, ujian bagi kita di dalam kondisi yang seperti ini. Tapi ketika seseorang yang begitu cinta kepada dunia, dan membuat dia tidak berani berkorban untuk pertumbuhan rohani, ini juga menjadi tantangan. Nah kalau kita melihat dunia, semakin hari dunia itu menawarkan hal-hal yang sangat ya semakin hari itu semakin bisa dikatakan tawaran dunia itu sangat besar. Nah inilah tantangan bagi kita sebagai orang percaya, apakah kita ikut arus dengan dunia ataukah kita tetap mempertahankan, kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang menjadi mengikat kita, apa yang menjadi lebih besar di dalam kehidupan kita, itu bisa mengikat kita. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan tanah yang dipenuhi oleh semak duri. Firman itu tidak bisa bertumbuh karena dihimpit, karena begitu besar semak itu semakin lama semakin banyak, semakin tinggi dan menghimpit sehingga tanaman itu akhirnya benih itu tidak bisa bertumbuh. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang mau dikatakan tentang 3 jenis tanah ini? Tanah di tepi jalan, tanah di berbatuan yang ada batu-batunya, tanah yang dipenuhi oleh semak duri. Sebenarnya ketiga jenis tanah ini Bapak Ibu saudara ini menggambarkan orang yang sebenarnya dia tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Sebenarnya orang itu dia punya prinsip sendiri, yang sudah punya aturan-aturannya sendiri, punya keinginannya sendiri, sehingga firman Tuhan itu disampaikan, apapun yang disampaikan itu tidak akan bisa dia terima lagi karena dia sudah punya pola pikir sendiri. Kalau kita melihat tadi tanah yang di pinggir jalan itu sebenarnya memang mengatakan orang yang di luar Kristen, yang orang yang memang belum Kristen, dia hanya ikut-ikutan datang ke gereja dengan firman Tuhan, dia mau tahu firmannya enak enggak ya, ada lucu-lucunya enggak ya, seneng enggak ya, karena banyak juga sekarang orang yang seperti itu ya, suka ngumpul-ngumpul, ada ibadah, tapi sebenarnya hatinya itu ya hanya untuk yang seperti senang-senang saja, orang yang di luar. Tetapi orang yang kedua itu sebenarnya adalah orang yang kedua dan ketiga itu sebenarnya orang yang sudah Kristen. Orang yang kedua itu orang yang tanah yang berbatu-batu itu sebenarnya orang yang kelihatan mau menerima firman, tapi sebenarnya mereka menolak firman. Mau kelihatannya nampaknya mau menerima firman, tapi sebenarnya menolak. Tetapi kalau kita lihat tanah yang dipenuhi oleh semak duri itu ya orang yang kelihatannya itu sebenarnya Kristen. Ya dari luar kelihatan Kristen, tapi sebenarnya hatinya itu bukan Kristen. Karena hatinya itu tidak melekat kepada Kristus, tetapi hatinya itu melekat kepada dunia ini. Jadi bisa dikatakan dari luar nampak Kristen, tapi hatinya itu bukan Kristen. Hatinya itu adalah duniawi, karena tidak melekat kepada Tuhan Yesus, tetapi melekat kepada apa yang dia punyai, kekayaan, kenikmatan dunia, godaan-godaan dunia ini. Jadi kita melihat itulah 3 orang tersebut. Mereka itu sudah punya konsep sendiri, punya pikiran sendiri, sehingga ketika firman disampaikan, datang beribadah. Khotbah ya khotbah, dengar khotbah, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah sebenarnya mau membuktikan keadaan rohani mereka. Sehingga Yesus di dalam ayat yang ke-13 dia mengatakan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi mau menyatakan bahwa ketidakmampuan mereka itu bukan karena intelektual mereka itu tidak memahami firman Tuhan, tidak sampai di sana, bukan karena
kemampuan intelektual tidak bisa untuk memahami firman Tuhan. Tetapi adalah itu kepada sikap hati. Bagaimana berulang-ulang kebenaran firman Tuhan itu sudah disampaikan kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, kalau kita melihat konteks daripada jemaat mula yang menerima firman Tuhan, ini mau menggambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, dan sebagian besar orang pada waktu itu, mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka punya konsep sendiri tentang Mesias. Karena pada waktu itu mereka dijajah di dalam penderitaan, mereka punya konsep ketika dikatakan sebelumnya nabi-nabi mengatakan akan datang Mesias. Mereka punya konsep, oh Mesias inilah yang akan membebaskan kami dari penjajahan. Oh Mesias inilah yang akan datang bawa pedang, naik kuda, lalu akan memimpin peperangan sehingga kami akan menjadi orang yang merdeka. Tetapi ketika Yesus datang, dia katakan dia seorang yang lemah lembut. Dia datang dengan damai, dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan. Dia katakan, saya datang bukan untuk bawa pedang, bukan untuk perang. Pada waktu itu orang-orang tidak bisa terima, karena mereka sudah punya konsep sendiri tentang Mesias. Ketika Tuhan Yesus datang bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga, mereka juga tidak bisa menerima itu. Itulah yang membuat mereka tidak bisa menerima apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini mau menjelaskan tentang orang-orang yang sudah punya aturan konsep sendiri dan mereka tidak mau melekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Ya, bagaimana kita bisa benar-benar menerima firman, mendengarkan firman, kemudian menerima firman Tuhan itu dengan hati kita dan percaya sungguh-sungguh. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga itu berbicara tentang kelahiran baru. Seorang yang percaya kepada Tuhan, kemudian seorang yang lahir baru, maka ketika dia sudah mengalami lahir baru, dia pasti sudah bisa membedakan mana hal yang penting di dalam kehidupannya dan mana hal yang tidak penting di dalam kehidupannya. Dia sudah bisa membedakan mana yang berharga dan tidak berharga di dalam kehidupannya. Mana yang punya nilai yang kekal dan mana yang nilai sementara. Mana yang itu boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itulah orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dia tahu kepada siapa dia harus melekat, kepada siapa dia harus menyandarkan kehidupannya. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 dikatakan, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa menghasilkan buah. Jadi orang yang sudah percaya mengalami lahir baru, dia sudah tahu kepada siapa dia harus melekat, yaitu kepada sumber kehidupan itu. Itulah sebabnya di dalam ayat kemudian dikatakan tanah yang keempat itu adalah tanah yang baik, yang subur dan kemudian berbuah banyak. Di dalam ayat 8 dan 23 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan di ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ini menunjukkan kepada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu di dalam hati mereka. Ini adalah orang-orang yang berani bayar harga. Orang-orang yang setelah percaya, mereka tahu untuk ikut Tuhan harus bayar harga. Untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan harus bayar harga. Ini adalah orang-orang yang setelah mereka percaya lahir baru, mereka terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan dan kemudian didasarkan kepada dasar yang teguh.
dasar hidup mereka itu dasar yang benar, yaitu kepada firman Tuhan dan bukan kepada yang lainnya. Kalaupun di awal ada orang percaya mungkin ketika dia karena mengalami mujizat, dia percaya mungkin karena ada orang yang mengabarkan Injil, tapi dia juga harus bayar harga. Bagaimana dia harus terus belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dikatakan dia bisa menghasilkan buah. Dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan bahwa orang-orang itu menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati mereka dengan baik, sehingga bisa berbuah. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, hal ini sangat penting ya. Bagaimana kita bisa konsisten untuk bisa memegang firman Tuhan, sehingga perubahan itu bukan hanya terjadi di dalam pikiran dan perasaan kita, tetapi perubahan itu bisa terjadi di dalam hati secara terus menerus, dan kita tidak tetap menjaga itu di dalam situasi yang bagaimanapun. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penutup adalah mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Di tipe manakah kita di dalam hal menerima firman Tuhan? Apakah kita di tipe tanah yang keras? Atau kita di tipe tanah yang berbatu-batu? Atau kita di tipe tanah yang dipenuhi oleh semak duri? Atau di tipe tanah yang baik? Sebagai orang yang sudah percaya, orang yang kita mengaku bahwa kita sudah lahir baru, ya, kita pasti mau belajar untuk ada di tipe yang keempat, menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika firman itu ditabur, itu akan bisa tumbuh, bisa berakar dengan kuat, kemudian itu akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tanah yang baik? Untuk bisa menjadi tanah yang baik, maka itu harus dipersiapkan. Tidak bisa mengatakan, oh saya mau jadi tanah yang baik, kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi tanah yang baik perlu dipersiapkan dengan baik, perlu dibersihkan. Ya, memang ketika dibersihkan itu sangat sakit. Ya, sama seperti pohon, ya, kalau ada bagian-bagian yang tidak penting, mungkin digunting, harus dipatahkan, itu sangat menyakitkan ketika dibersihkan. Dalam hidup kita juga seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang bagi kita itu menjadi kesenangan kita, tetapi kalau kita mau hidup menjadi tanah yang baik, maka hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan siap untuk dibuang, siap untuk dibersihkan. Kita harus siap untuk membuang semuanya itu dalam kehidupan kita, dan kita juga perlu merawatnya dengan baik. Merawat ya itu sangat penting. Kalau sudah tumbuh harus dijaga. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa godaan dunia, tantangan dunia itu tidak bisa mengatakan, oh saya tidak mau. Karena kita hidup di dunia ini, kita tinggal di dunia ini, godaan itu akan semakin banyak di sekitar kita. Tapi bagaimana kita ketika kita menjadi tanah yang baik, benih itu sudah tumbuh, bagaimana kita merawat benih firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga benih itu bisa tumbuh semakin besar, kemudian itu bisa menghasilkan buah. Dan yang keinginan Tuhan adalah buah itu adalah buah yang sangat banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu memohon pimpinan daripada Tuhan. Terlebih ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan melembutkan hati kita, supaya kita benar-benar bisa menerima firman Tuhan itu, walaupun firman Tuhan itu tidak enak, walaupun firman Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan kita, walaupun firman Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ketika kita meminta pimpinan Tuhan, kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi tanah yang baik, tempat persemaian benih, dan bisa berakar, bertumbuh, berbuah dengan baik. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan, kami ini seperti tanah yang bagaimana? Apakah kami ini seperti tanah yang keras?
atau kami ini masih tanah yang berbatuan, atau kami ini masih tanah yang penuh dengan semak duri, atau kami sudah menjadi tanah yang baik, sehingga ketika benih itu ditabur, maka benih itu tumbuh, berakar, dan tumbuh tinggi dan menghasilkan buah. Tuhan, tolonglah setiap kami sebagai orang-orang yang sudah menerima Engkau. Kami benar-benar bisa mengalami kelahiran baru, sehingga kami bisa mengerti apa yang berharga dan tidak berharga dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan dalam hidup kami, kepada siapa kami benar-benar harus melekatkan hidup kami, diri kami, sehingga kami bisa benar-benar bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami bisa menjadi tanah yang baik. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan itulah yang Tuhan inginkan. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kami menyimpan firman itu dengan baik dalam hati kami, dan bagaimana kami bisa menerimanya, melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami, dan kiranya Tuhan memberikan kami keberanian untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami, dan biarlah itu terus boleh kami ingat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. "我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。" Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. 奉献，我们来唱第5首歌。 Kita akan pujian, ku mau serahkan semua milik. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku, ku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup, agar dipimpin ya Tuhanku. Segala padaku untuk jalan serta-Mu, kini dan selamanya ku tak mundur. Makin dipercaya tinggi terbang, makin dipercaya terterlehat. Tuhan terjiwa dan setai suara, tinggal jentui wujud punya semua. 请大家起立， Mari kita berdiri, kita bersama dalam doa. kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh datang beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas napas hidup, atas berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas keluarga kami, atas kesehatan, atas pekerjaan kami, atas semua kebutuhan kami yang Tuhan sudah cukupkan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Pakai ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus地祝福我们所奉献的一切债务，分别为圣，用在神国，国产神国，荣耀主名。阿明。我们来唱第6首歌。 Sebelum kita menutup ibadah kita angkat pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setiap在背后，世界在前面，世界在背后，世界在前面，世界在背后，永不会动，永不会动。Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Doa teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam pada Rabu malam tetap kita adakan, yaitu jam 7.30 malam di rumah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode yang sudah ada di depan layar, atau juga bisa mentransfer ke rekening yang sudah ada di layar, atau juga bisa membawa persembahannya ke sekretariat untuk kami teruskan kepada bendahara. Kemudian yang keempat, minggu depan kita akan bersama-sama membawa perpuluhan kita ke hadapan Tuhan. Biarlah kita bisa belajar memberikan persepuluhan kita. Demikian warta bagi gereja, warta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.主的话，听见主的话，去做的人是个聪明人。听见主的话，听见主的话，去做的人是个聪明人。把房子盖在磐石山，是摆在磐石上，不怕雨淋水冷风。房子很坚强，把房子盖在磐石山，是摆在磐石上。把雨淋水浪，不怕房子很坚强。听见主的话，听见主的话，不去做的人是个无知的人。听见主的话，听见主的话，不去做的人是个无知的人。把房子盖在沙土，沙土摆在沙土上，经不起雨淋水冷风。房子全倒下，把房子盖在沙土，沙土盖在沙土上，经不起雨淋水冷风吹倒，房子全倒下。聪明人，聪明人，无知的人有什么不同？一个听了很轻松，一